soal nomor 1 September Ahmad menyetor uang kas ke dalam perusahaan sebagai modal awal sebesar 5.000. Nah, karena dia menyetor uang ke kas, berarti dia bakal masuk di kas 5.000 dan di ekuitas 5.000. Ekuitas ini seperti aset perusahaan. Nah, jadi masuknya juga masuk di ekuitas. Nah, untuk soal nomor 2, pada tanggal 3 September dibayar sewa kantor untuk bulan September sebesar 500. Karena kita membayar sewa kantor, membayar berarti ini termasuk pengeluaran. Maka di kas kita juga dikurang 500 dan di ekuitas juga kita kurang dengan 500 karena ini pengeluaran. Nah, untuk soal nomor 3, pada tanggal 5 September dibeli peralatan berupa laptop secara kredit dengan harga 1.000. Nah, karena dia beli laptopnya kredit nih, jadi di kas kita belum keluarin uang karena dia masih kredit. Nah, jadi dia masuknya di peralatan dan di hutang. Karena kita beli kredit berarti ini termasuk hutang. Karena dia belinya peralatan, jadi masuknya di peralatan dan secara kredit. Selanjutnya soal nomor 4, pada tanggal 9 September dibayar beban jasa desain kepada CV Multimedia sebesar 700. Nah, karena kita bayar ke orang beban jasa, berarti kita termasuk pengeluaran karena dia beban jasa desain kepada CV Multimedia sebesar 700. Maka di kasnya dikurang 700 dan di aset kita juga dikurang 700. Untuk soal nomor 5, pada tanggal 12 September diperoleh pembayaran dari Andi atas jasa konsultasi sebesar 6.000. Karena kita memberikan konsultasinya sama orang itu, dia membayar dan dimasukkan. Nah, di kas ini ditambah 6.000 dan di aset kita juga bertambah 6.000. Terus soal selanjutnya, nomor 6. Pada tanggal 13 September, Ahmad mengambil uang tunai untuk jalan-jalan bersama keluarga sebesar 3.000. Karena dia mengambil uangnya buat jalan-jalan berkota atau biasanya disebut dengan drive sebesar 3.000. Maka itu termasuk pengeluaran kan? Jadi kas dikurang 3.000 dan di aset juga dikurangi 3.000. Untuk soal nomor 7, pada tanggal 15 September Ahmad sudah memberikan materi konsultasi kepada CV Pertanika, namun belum diterima pembayarannya sebesar 8.000. Karena CV Pertanika ini masih ngutang, jadi di kas dia belum masuk. Dan di piutang usaha dia masuk karena dia ngutang sama kita. Kalau piutang usaha ini biasa orang yang ngutang sama kita. Nah, terus kenapa dia di ekuitas masuk? Karena CV Pertanika udah menerima manfaat dari Ahmad, udah menerima manfaat konsultasi dari Ahmad, jadi uang 8.000 milik CV Pertanika itu udah jadi milik Ahmad, namun belum berada di tangan Ahmad. Maka dari itu belum masuk di kas. Untuk soal nomor 8, pada tanggal 19 September dilunasi pembelian laptop secara kredit yang dilakukan pada 5 September lalu. Nah, pada tanggal 5 September kita beli peralatan laptop itu masih ngutang, belinya secara kredit. Nah, di tanggal 19 ini kita ngelunasin. Sebelumnya kan nggak masuk di kas nih karena kita masih kredit. Karena kita ngelunasin sekarang pada tanggal 19 ini, maka di kasnya dikurangi 1.000 dan di utangnya juga dilunasin 1.000. Karena utangnya udah kita lunasin, kalau utangnya jadi habis. Nah, untuk tanggal selanjutnya, tanggal 22 September, diterima seluruh pembayaran atas jasa konsultasi dari CV Pertanika pada tanggal 15 September lalu. Nah, kenapa sekarang tanggal 22 itu masuk di kas? Sebelumnya nggak masuk di kas nih, karena uangnya tuh karena CV Pertanika masih ngutang dan uangnya belum ada di tangan Ahmad. Jadi, karena sekarang udah di tangan Ahmad, di kasnya ditambah 8.000, di utang usahanya dikurang 8.000. Nah, utang dari CV Pertanika itu udah lunas. Dan di ekuitas kenapa nggak ditambah? Karena sebelumnya udah ditambah. Sekarang nggak perlu ditambah lagi. Karena sebelumnya kan udah jadi, kalau aset ini, ekuitas ini kan aset, jadi seperti hak milik perusahaan. Karena sebelumnya juga udah dimasukin jadi hak perusahaan, cuman belum berada di tangannya. Nah, soal selanjutnya nomor 10, pada tanggal 29 September dibayar beban internet sebesar 1.500. Nah, karena kita membayar beban nih, jadi masuknya ke pengeluaran nih. Jadi di kas dikurang 1.500 dan di aset kita juga dikurang. Selanjutnya tanggal nomor 11, pada 30 September dibayar gaji karyawan sebesar 2.000. Nah, dibayar beban ini pengeluaran, jadi di kas juga dikurang 2.000 dan di ekuitas juga dikurang 2.000. Kenapa di piutang usaha peralatan hutang nggak dimasukin? Karena nggak disangkut. Nah, untuk saldo akhirnya
Yang kas 10.300 setelah dijumlahkan seluruh kas ini jumlahnya 10.300. Piutang usaha jumlahnya 0 karena yang 8.000 tadi kan udah dilunasin selama kan. Untuk peralatannya 1.000 dan untuk hutangnya 0 karena udah dilunasin. Dan ekuitasnya jumlahnya 11.300. Nah kalau dijumlahin dari kas piutang usaha sama peralatan jumlahnya 11.300. Dan di hutang plus ekuitas itu juga jumlahnya 11.300. Maka hasilnya balance. Sekian penjelasan dari saya. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kekurangan. Sekian dari saya. Terima kasih.